Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Qutbul Irsad wa Ithil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabihi An-Nasaih Diniyah wa yanbaghi al-iktharu min as-sadaqati wal muwasah. Seharusnya memperbanyak sedekah wal muwasah. Muwasah itu artinya membantu. Siapa yang harus dibantu? Yaitu wa ta'ahudil fuqara, memperhatikan secara seksama terutama fuqara dan masakin. Wa tafakkudil aramil, demikian juga mencari secara teliti para janda wal aitam dan anak yatim fi hadha syahri syarif, dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi ini anjuran daripada Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Di antara perbuatan yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan, sedekah dan memberi pertolongan. Siapakah mereka yang harus diberi pertolongan dan siapakah mereka yang mendapatkan sedekah dari kita? Yaitu pertama fuqara al-masakin, yang kedua para janda dan anak yatim, utamanya di bulan Ramadan ini. Faqad warada annahu kana alaihi salatu wassalam, dan telah diriwayatkan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih murah hati bil khairi, untuk melakukan kebaikan, minar rihil mursalah, lebih cepat daripada hembusan angin kencang yang berhembus. Jadi angin itu kalau berhembus keras sekali dan cepat sekali. Rasulullah dalam kedermawanannya lebih cepat daripada kencangnya angin yang berhembus. Wa annahu ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan paling cepatnya Rasulullah, paling dermawannya Rasulullah, paling murah hatinya Rasulullah terutama di bulan Ramadan. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi para janda, anak yatim, fuqara dan al-masakin, yang tentunya harus diingat mereka makan bukan hanya satu bulan Ramadan saja atau Muharram saja dikasih santunan, hari-hari yang lainnya mereka diabaikan, tidak seperti itu. Oleh sebab itu sangat perlu sekali terutama di bulan Ramadan ini. Apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, as-sadaqah tudfi'u ghadab Rabb azza wa jalla. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqah sir tudfi'u ghadab Rabb tabaraka wa taala. Sedekah yang rahasia, jadi membantu orang itu tidak perlu orang banyak tahu atau orangnya dibantu tahu, tidak. Justru lebih rahasia sedekah kita, bantuan kita kepada fuqara masakin, para janda dan anak yatim, maka lebih meredam kepada amarah Allah Subhanahu wa taala. Begitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah, kama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya sedekah bisa melebur dosa. Ibaratnya dosa itu adalah api, adapun sedekah itu adalah air. Api kena air langsung padam. Begitulah dosa yang apabila kita sertai dengan sedekah, maka dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Begitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan setiap berbuat kesalahan, dosa, ikutilah dengan kebaikan, yang diantaranya dengan sedekah, maka dosa yang kita lakukan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, kelak pada hari kiamat itu matahari tinggal sejengkal. Matahari tinggal sejengkal. Bulan Ramadan aja tadi ya, kita keluar siang-siang itu waduh lemes sudah. Kenapa? Begitu teriknya matahari di musim kemarau ini, musim panas ini. Bagaimana kalau matahari yang begitu jauh? Ya, tidak mungkin kita bisa menempuh, manusia menempuhnya, tidak mungkin. Kalau matahari tinggal sejengkal di atas kepala kita, tapi cahayanya dicabut oleh Allah, dihilangkan, bagaimana panasnya?
untuk melindungi diri kita dari terik matahari yang semacam itu, maka baginda Nabi Muhammad mengajarkan harus banyak-banyak bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yubda bainan nas. Setiap seseorang dalam naungan sedekahnya hingga dia diadili di tengah-tengah manusia. Dan sedekah yang paling utama adalah masa muda. Kita sehat-sehatnya seperti sekarang, masa muda seperti sekarang, sedekah yang banyak. Bagaimana caranya sedekah? Sedekah yang paling mulia adalah mensedekahkan masa muda dan umur-umur kita di masa muda ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan yang diantaranya ada 7 kelompok manusia kelak pada hari kiamat, tatkala matahari tinggal sejengkal, ada di antara mereka 7 kelompok manusia yang matahari tidak bisa menyengat mereka, memanaskan mereka, karena mereka terlindungi oleh amal perbuatan mereka, di antaranya sedekah, yang juga di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang hidupnya beribadah untuk Allah. Dan ibadah yang paling mulia adalah belajar ilmu agama. Amal yang paling mulia sedunia tidak ada melebihi belajarnya kalian seperti sekarang ini. Amal apapun. Kenapa? Karena amal ini adalah pekerjaannya baginda Nabi Muhammad SAW, dan pekerjaan Nabi Muhammad adalah pekerjaan yang paling mulia. Nah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah menawarkan surganya untuk kita. Bagaimana cara kita mendapatkan surga? Allah jual untuk kita. Apa maharnya? Apa harganya? Serahkan harta kamu, serahkan diri kamu untuk Allah, Allah akan menukarnya dengan surga. Artinya tatkala kita menyerahkan waktu kita, masa muda kita, itu adalah harta kita yang paling berharga. Menyerahkan diri kita itu adalah harta kita yang paling berharga. Berarti kita belajar agama di pondok pesantren seperti saat ini, itu berarti kita menyerahkan segalanya untuk Allah. Menyerahkan harta kita, menyerahkan diri kita untuk Allah. Apa janji Allah? Annalahumul jannah, mereka akan mendapatkan surga. Ini yang juga disampaikan oleh Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya untuk belajar agama, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya untuk menuju jalan surga. Makin banyak kita rajin belajar, tidak pernah absen, berarti makin dekat kita untuk masuk surga. Makin jarang kita masuk belajar, ya, makin sulit jalan menuju surga. Satu-satunya jalan yang paling mudah adalah melalui pintu baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid Al-Bustami menyampaikan, kullul abwab masduda illa babu Muhammad. Semua pintu tertutup rapat-rapat kecuali pintu baginda Nabi Muhammad. Apa pintu baginda Nabi Muhammad? Adalah ilmu baginda Nabi Muhammad dan mengamalkannya. Mudah-mudahan di pondok Ramadan ini kita termasuk yang mengamalkan, memberi sedekah, memberi pertolongan, fuqara al-masakin, para janda dan anak yatim, terutama mengorbankan segalanya untuk Allah, menunjukkan kedermawan kita kepada Allah. Allah menawarkan kita surga, kita beli dengan mengorbankan harta dan juga jiwa kita, yaitu waktu-waktu kita, masa muda kita, dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan itu yang terjadi, dan sesuai dengan janji Nabi Muhammad, makin rajin kita belajar agama, maka makin mudah kita untuk masuk surga Allah. Mudah-mudahan janji tersebut kita dapatkan hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.